Siap, tegak, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dipimpin doa yang terlebih dahulu. Baiklah, alangkah baiknya sebelum kita mulai pelajaran kali ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dalam hati, mulai. Doa selesai. Bagaimana kabarnya hari ini? Sebelumnya Ibu cek kehadiran terlebih dahulu ya. Kelas 11 IPS 1. Siapa yang tidak hadir? Al-Kirbi. Al-Kirbi kemana? Sakit. Sakit. Sakit apa? Ya, semoga lekas sembuh ya namanya. Yang fokusnya yang belakang kelihatan kan ya? Ya. Jelas? Jelas. Nah, jadi materi kita pada hari ini itu adalah barisan aritmatika. Sebelum masuki materi kita pada hari ini, sebelumnya ya, selamat datang di dunia barisan aritmatika yang luar biasa ya. Nah, sebelum pembelajaran biasa kita Ibu pasti kata-kata motivasi dari tokoh dunia yaitu John C. Maxwell ya. Kata-katanya itu bekerja keras sekarang, merasakan hasilnya nanti, bermalas-malasan sekarang, merasakan akibatnya nanti. Ada yang bisa menjelaskan makna dari kata-kata motivasi ini? Oke, Fikri, silakan. Bekerja keras sekarang merasakan hasilnya nanti dalam artian dia bekerja keras sesungguhnya dan merasakan hasilnya nanti sukses. Oke, Bermalas-malasan sekarang merasakan akibatnya nanti dalam artian dia bermalas-malasan merasakan silakan. dia bermalas-malasan dan di masa akan datang tuh dia bakal pengangguran. Oke. Jadi bagus ya, Fikri. Beri tepuk tangan dulu untuk Fikri ya. Yang lainnya ditanyakan ada yang punya kata-kata motivasi? Saya Bu, Oke, silakan Sherly. Gimana kata-kata motivasinya? belajar tanpa keinginan, merusak ingatan dan tidak menyimpan apapun yang diperlukan. Belajar tanpa keinginan, Merusak ingatan merusak ingatan, dan tidak menyimpan apapun yang diperlukan. dan tidak menyimpan apapun yang diperlukan. Oke, bagus Sherly kata-kata motivasinya. Yang lainnya ada tidak? Ya. Nah, sekarang kita lanjutkan saja. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Jadi, diharapkan pada pembelajaran hari ini kalian bisa menjelaskan konsep barisan aritmatika. Kemudian menentukan suku ke N pada barisan aritmatika. Selanjutnya bisa menyelesaikan masalah kontekstual atau masalah dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan barisan aritmatika. Ya. Nah, sebelum kita masuk ke materi barisan aritmatika, pada pertemuan sebelumnya, pada pertemuan yang kemarin, kita sudah belajar mengenai materi barisan bilangan. Apa itu barisan bilangan? Ada yang bisa menjelaskan? Oke, silakan Kemas. Barisan bilangan merupakan susunan bilangan yang memiliki pola atau aturan tertentu antara satu bilangan dengan bilangan berikutnya. Barisan bilangan
yang jadi yang lainnya mungkin sudah paham ya mengenai barisan bilangan. Nah, di sini Ibu tanyakan dulu, barisan bilangan genap. Ada yang bisa menjelaskan? Ada yang bisa menyebutkan contoh barisan bilangan genap? Barisan bilangan genap. Atau Ibu tunjuk? Silakan Nadia. 2, 4, 8, 2, 4, 6, terus 8, 10, dan seterusnya ya. Jadi barisan bilangan itu contohnya dari 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Jadi intinya bilangan yang kelipatannya 2. Oke. Nah, kalau barisan bilangan ganjil, ya silakan. 1, 3, 5, 10, 9, dan seterusnya. 1, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. Oke. Nah, jadi Ibu anggap sudah paham ya mengenai materi barisan bilangan. Selanjutnya, nah di sini kita langsung masuk ke materi barisan aritmatika. Di sini ada sebuah permasalahan ya. Katanya seorang anak mengumpulkan batu kerikil dalam perjalanan pulang dari sekolah. Setiap hari ia mengumpulkan 5 kerikil lebih banyak dari hari sebelumnya. Jika pada hari pertama ia membawa 1 kerikil, berapa banyak kerikil yang dibawa pada hari ke-10? Ada yang bisa menjawab permasalahan ini? Oke, silakan Eva. 46. Jadi berapa banyak kerikil yang dibawa pada hari ke-10? Ada 46. Gimana cara Ada satu kerikil. Oke. Pada hari kedua, karena dia mengumpulkan setiap hari 5 kerikil, maka 2 hari sudah terkumpul 6, dan hari ketiga terkumpul 11, hari kedua terkumpul 16, hari kelima terkumpul 21, hari ke-6 terkumpul 26, hari ke-7 terkumpul 31, hari ke-8 terkumpul 36, hari ke-9 terkumpul 41, dan hari ke-10 terkumpul 49. Oke, jadi benar ya jawabannya. Banyaknya kerikil yang dibawa pada hari ke-10 itu ada 46 kerikil. Jadi Eva itu caranya dengan menjumlahkannya 5, 5, 5 gitu ya. Oke. Nah, sekarang kemarin sudah Ibu bagikan kelompok ya? Ya, silahkan duduk per kelompoknya. Udah ya, sudah duduk per kelompok belum? Ya, silahkan duduk per kelompoknya. Duduk per kelompoknya. Sekarang Ibu bagikan LKPD. Nah, di sini kalian akan mengerjakan LKPD ini. Sudah kebagian semua belum LKPD-nya? Sudah. Oke. Nah, sekarang Ibu beri waktu untuk mengerjakan permasalahan di LKPD. Ada masalah 1, ada masalah 2. Ibu beri waktu untuk menyelesaikannya dalam waktu 20 menit ya. Ya, mulai dari sekarang. Silakan. Kalau ada yang ditanyakan silakan bertanyakan ke Ibu ya. Kalau ada yang soal yang kurang jelas silakan bertanya ya.
Bu. Dikit lagi, Bu. Di waktunya tinggal 5 menit lagi ya. Oke, sudah selesai ya? Nah, kalau sudah selesai semua, sekarang jadi ada 2 kelompok. Jadi itu kan ada masalah 1 dan ada masalah 2. Perhatikan terlebih dahulu ya. Di LKPN itu ada masalah 1 dan ada masalah 2. Sekarang untuk masalah satunya. Untuk masalah satunya itu siapa yang mau mengerjakan? Untuk mempresentasikan di depan. Ayo, Bu. Ya, silakan. Ginta dari kelompok. Dari kelompok 2. Oke, silakan Ginta. Soalnya ya, soalnya beserta jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya saya di sini, saya akan menjelaskan bagaimana sih menyelesaikan dari tugas LKPD ini. Baca dulu ya soalnya. Masalah 1. Tempat duduk gedung pertunjukan film diatur mulai dari baris depan ke belakang. Dengan banyak baris di belakang, lebih 4 kursi dari di depannya. Bila dalam gedung pertunjukan ini terdapat 15 kursi, kursi dan barisan terdepan adalah 20 kursi. Maka berapakah kursi pada baris ke-10? Coba. Nah, di sini kita buat di 20 kursi ini menjadi suku pertama, yaitu kita jadikan A dan B-nya selisih dari lebihnya kursi pada dari di depannya. Nah, rumus dari barisan aritmatika ini adalah UN sama dengan A atau suku pertama ditambah N dikurang 1 dikali B. U10 sama dengan 20 ditambah 10 dikurang 1. Dapat 10-nya dari mana sih? Dari N. N dimasukkan dalam kurung 10 dikurang 1 dikali 4. 4 dari B. Sama dengan 20 ditambah 10 dikurang 9 10 dikurang 1 9 dikali 4 kita turunkan B-nya menjadi 4. Sama dengan 20 ditambah 36. Jadi U10 sama dengan 50. Jadi banyak kursi pada baris ke-10 ada 56 kursi. Terima kasih. Oke. Yang lainnya ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Tidak. Oke, berarti sudah paham ya yang lainnya? Sama semua jawabannya? Sama. Sama. Oke. Bagus kalau sama. Berarti sekarang kita lanjutkan permasalahan yang kedua. Ini membacakan saja soalnya. Seorang seniman membuat suatu karya seni yang memuat 5 ornamen di bagian atas karya tersebut. 7 ornamen di lapisan kedua, 9 ornamen di lapisan ketiga, dan seterusnya. Berapa banyak ornamen pada lapisan ke-58? Ada yang mau mempresentasikan hasil diskusinya untuk permasalahan yang kedua? Oke, Nadia, dari kelompok berapa Nadia? Kelompok 5. Oke, silakan. Oke, sebelumnya berdiri saya di sini karena saya ingin mempresentasikan hasil kelompok kami untuk menjawab masalah nomor 2. Sesuai dengan soal yang sudah dibacakan oleh Ibu Maya tadi, pertama-tama kita membuat permisalan, yaitu ornamen lapisan 1 sebagai A. Kemudian karena kita ditanyakan pada lapisan ke-58 itu berapa, jadi lapisan pertama itu 5, lapisan kedua 7, dan lapisan ketiga 9, dan seterusnya sampai pada lapisan ke-58. Kemudian cara penyelesaiannya adalah kita menentukan suku pertama itu, yang pertama tadi adalah 5. Kemudian beda atau selisih kita anggap sebagai B, didapatkan dari 7 dikurang 5 dan hasilnya adalah 2. Kemudian sesuai dengan rumus untuk mencari aritmatika adalah suku ke N sama dengan A ditambah dalam kurung N dikurang 1 dikali B. Yang ditanya tadi adalah suku ke-58. Jadi kita tuliskan suku ke-58 sama dengan 5 ditambah 58 dikurang 1 dikali 2 sama dengan 5 ditambah 57 dikali 2 sama dengan
dengan 5 ditambah 114 dan hasilnya adalah 119. Jadi, banyak ornamen pada lapisan ke-58 adalah 119. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelompok lainnya ada yang berbeda pendapat? Tidak. Tidak. Ya, berarti sama ya? Ya. Nah, jadi benar ya, untuk jawaban dari teman-teman kalian itu yang pertama itu mengenai apa, Pak? Masalah yang pertama itu mengenai kursi ya, kursi. Jadi jawabannya tadi berapa banyak kursi pada baris ke-10 kita? 56 kursi. Nah, pada permasalahan yang kedua itu mengenai banyaknya ornamen pada lapisan ke-58. Jadi berapa banyak tadi ornamen pada lapisan ke-58? 109. Ya, benar ya jawabannya. Nah, sejauh ini untuk LKPD itu ada yang ditanyakan tidak? Tidak. Ini bisa dimengerti kan? Bisa. Oke, kalau bisa dimengerti. Nah, selanjutnya kita kalau mengerti kita kuis ya. Kuis. Silakan dibuka handphonenya, duduk di tempat asalnya ya. Kuis ini kuis kita menggunakan Kahoot ya. Jadi silakan masukkan pin yang ada pada layar ini ya. Masuk semua? Oke. 20 baru pesertanya. Sudah? Pinnya 3360119. Sudah? Oke. Wadidaw, nada, nai, deskripsi punishment 4. Bang Akil, siapa yang punya Bang Akil? Oke, sudah semua ya? Sudah. Kalau sudah yang mulai nih ya. Jadi kuis barisan aritmatika. Oke. 5 orang yang menjawab benar. Yang lainnya belum. Oke, lanjut ya. Jadi ingat waktunya itu paling maksimal 20 detik. Pokoknya dari 20 detik. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Nah, urutan pertama, Kapten Perta. Soal yang kedua, suku ke-11 pada barisan aritmatika 2468 adalah 24. Benar atau salah? True or false? Jadi yang menjawab benar itu ada 5 orang. Ya, kita cek ya nama-namanya. Yes, lanjut teratas beralih menjadi wadidaw. Oke, next ya. Next.
negatif 3, negatif 7, dan seterusnya, maka beda barisan aritmatika tersebut adalah 1, 4, negatif 2, apa negatif 4. Jadi yang benarnya adalah negatif 4. 8 orang yang menjawab benar. Kita lihat posisi pertama, Octavia dengan skor 1702. Nah, kita next ya. Soal yang keempat. Perhatikan pertanyaan berikut ini. Pada tahun pertama, sebuah butik memproduksi 400 setel jas. Setiap tahun rata-rata produksinya bertambah 25 setel jas. Berapakah banyak setel jas yang diproduksi pada tahun kelima? Jadi jawabannya 500. 2 orang yang menjawab benar ya. Oke, kita lihat. Posisi pertama siapa? Masih Octavia ya. Yang kedua Ikiwir. Oke, soal yang selanjutnya. Suku pertama dan beda dari barisan aritmatika negatif 7, negatif 5, negatif 23, negatif 31, dan seterusnya adalah negatif 7 dan negatif 8. Benar atau salah? Semua orang menjawab benar ya. Nah, oke. Peringkat pertama diraih oleh akun yang bernama Octavia. Peringkat kedua Widianti. Peringkat ketiga Kapten Pembunuhan siapa? Perentean. Perentean. Oke, tepuk tangan untuk mereka bertiga ini. Jadi untuk yang belum menjadi 3 pemenang teratas ya, kita lanjutkan lagi di kuis materi pembelajaran berikutnya. Oke. Cukup ya kuis hari ini atau mau lanjut lagi? Lanjut. Saya. Oke. Nah, oke, jadi untuk materi hari ini kesimpulan yang didapat yaitu ada yang bisa menjelaskan tidak kesimpulan dari materi pembelajaran hari ini? Saya Bu. Ya, silakan. Rizdanali. Kesimpulan pada materi aritmatika adalah barisan bilangan yang memiliki selisih yang tetap antara dua suku barisan yang berurutan. Ada yang mau menambahkan? Ya, silakan Ihsan. Oke, sama dengan A plus N kurang B kali B. Dengan A plus? A plus N kurang 1 kali B. Oke. Dengan N sama dengan suku ke N. A sama dengan suku pertama, B sama dengan beda berselisih, B sama dengan N kurang 1. Lanjut. Nah, Udah ya? Oke. Jadi kesimpulan materi pada hari ini itu yaitu barisan aritmatika seperti yang dijelaskan oleh Rizky tadi adalah barisan bilangan yang mempunyai beda atau selisih yang tetap antara dua suku barisan yang berurutan. Kemudian untuk menentukan suku N menggunakan rumus UN sama dengan A ditambah N dikurangi 1 kali B, di mana UN itu adalah suku ke N, A itu adalah suku pertama, B itu adalah beda atau selisih. B itu dicari menggunakan rumus UN dikurang UN kurang 1. Jadi cukup jelas ya untuk materi pada hari ini. Kira-kira ada yang mau ditanyakan tidak? Tidak ada. Kalau tidak ada, untuk pembelajaran hari ini gue rasa cukup sampai di sini. Jadi untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas materi tentang deret aritmatika. Akhiri untuk pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.
Hmm.